penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Khair, jamaah tahsin Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita pada saat ini bisa diberikan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dari itu kita bisa mengikuti seperti biasanya ba'da subuh, selain daripada subuh Jumat dan subuh Ahad, kita beristiqamah program tahsin Al-Quran. Alhamdulillah, semoga apa yang kita programkan semua ini tidak lepas daripada ridhonya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu, ditujukan untuk keluarga kita yang sudah mendahului kita, pun juga saudara-saudara kita yang semuslim, dan juga kita tujukan untuk saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa ikut hadir. Kita doakan supaya bisa ikut hadir, gerakkan hatinya sehingga tumbuhlah gairah, kesemangatan dalam dirinya untuk mengikuti program yang sangat amat baik ini, yaitu membaguskan kebaikan bacaan Al-Quran Al-Karim. Dan juga tidak lupa untuk kita yang berikut, yang ada di majlis ilmu ini, semoga semua urusan kita, hal ihwal dalam kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga semuanya mendapatkan syafaat daripada Al-Quran Al-Karim, kebahagiaan dunia dan akhirat memihak kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillah, semoga apa yang kita bacakan ini menjadi wasilah, menjadi sababiah, maksud dan tujuan kita semua dikabul oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengincam pada seperti biasanya kita membaca secara berjamaah terlebih dahulu, kemudian setiap jamaah masing-masing akan membaca ayat yang telah dibaca bersama-sama dan akan direvisi atau dikoreksi terkait dengan ilmu tajwidnya. Namun sebelum itu, rahmati Allah, saya secara pribadi ingin berbagi kepada para jemaah, yaitu ingin memberikan salah satu doa atau ada dua doa. Doa ini saya ambil dari kitab Ta'lim Muta'allim, doa penguat hafalan, penyebab hafal dan penyebab lupa. Fima yurithul hifdha wa fima yurithul nisyan. Jadi di kitab Ta'lim Muta'allim ini Haji Ramel, Agus, Haji, semuanya ada 13 pasal. Sebelum saya memberitahukan doa tersebut, saya ingin bercerita terlebih dahulu terkait dengan biografi syekh yang membuat karya daripada kitab Ta'lim Muta'allim. Jadi kitab Ta'lim Muta'allim ini yang disebut karyanya yaitu Syekh Az-Zarnuji. Jadi Syekh Az-Zarnuji ini bagus. Beliau disebut Syekh Az-Zarnuji, kata sebutan Syekh ini sebuah penghormatan untuk beliau, penghormatan, memuliakan pada orang yang berilmu, itu berpahala. Kemudian Az-Zarnuji ini nama wilayah, nama kota, Zarnuj. Yang konon saya baca di biografinya, letaknya ini di negara Irak adanya, Zarnuj ya. Makanya banyak lakop yang dikaitkan dengan daerah. Ada Sultan Al-Palembang ya, terus Al-Minangkabawi, An-Nawawi Al-Bandani gitu. Nah, jadi nama-nama ujungnya itu biasanya nama tempat kelahiran. Nah, jadi gampangnya saja disebut Syekh Az-Zarnuji. Tapi namanya, nama aslinya bukan itu, nama lakop aja. Syekh nama panggilan penghormatan, Az-Zarnuji itu nama kelahiran wilayah yang letaknya di negara Irak. Nah, beliau diberikan gelar atau dituliskan gelar karena keilmuannya sangat luar biasa. Beliau disebuti dengan julukan Burhanuddin. Burhanuddin itu artinya bukti kebenaran agama. Nah, seperti itu diberikan gelarnya. Jadi Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Tapi saya baca lagi terus, saya baca di situ saya baca lagi biografinya terus di situ. Ternyata ulama-ulama yang menegaskan nama Az-Zarnuji ini tidak diketemukan, nama aslinya tidak terdeteksi gitu. Siapa nama aslinya? Yang pasti sebutannya dari dulu Syekh Az-Zarnuji dari wilayah Irak yang membuat atau karyanya yang sekarang masih dipakai yaitu kitab Ta'lim Muta'allim.
Nah, tapi sebagian mengatakan Burhanuddin, Syekh Az-Zarnuji Burhanuddin. Terus kemudian kitab Ta'lim Muta'allim ini banyak perbedaan dalam mengatakan kapan launchingnya, keluarnya. Ada yang mengatakan jika kitab Ta'lim Muta'allim ini masuk ke negara Indonesia pada zaman Wali Songo, itu berarti adanya pada sekitar abad 14. Namun apabila dikaitkan dengan pada zaman kurunnya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, itu berarti sekitar abad 19. Nah, akan tetapi jika dikaitkan dengan madhab, karena Syekh Az-Zarnuji ini madhabnya Imam Hanafi, Pak Haji, ya, madhabnya beliau ini Imam Hanafi, berarti adanya Ta'lim Muta'allim ini sudah lebih awal daripada Imam Syafi'i, karena beliau madhabnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Begitu kata ulama, perdebatan dalam biografinya, ya. Dan walhasil berarti kita bisa lihat kitab Ta'lim Muta'allim ini yang pasti masuk ke Indonesia ini sebelum atau tidak melalui dari sekolah-sekolah, karena pada zaman itu kan belum ada sekolah-sekolah, ya, masih zaman kolonial. Yang pasti ini kitab Ta'lim Muta'allim sangat populer, sangat masyhur di setiap pesantren. Karena awalnya kitab Ta'lim Muta'allim ini dari pesantren-pesantren adanya. Silakan cek setiap pesantren 90% pasti ada Ta'limul Muta'allim, fasal atau tata cara terkait dengan keilmuan. Nah, di sini ada 13 fasal di Ta'lim Muta'allim ini terkait dengan hukum mencari ilmu, terus niat dalam mencari ilmu, terus lagi keunggulan ilmu dan kriteria guru yang kita pilih keilmuannya. Itu ada semua di situ. Bagus. 13 pasal. Termasuk fima yurithul hifdha wa fima yurithun nisyan. Penguat hafalan atau penyebab hafal yang kuat dan penyebab gampangnya lupa hafalan. Nah, situ ada tuh aja. Ini ya. Ini kita amalkan doa ini ya, sama-sama kita doakan. Jadi saya kutip dua doa di situ. Yang pertama, ketika hendak membaca, menghafal, agar bacaan kita yang benar itu tetap melekat dalam ingatan kita, atau kita yang lagi menghafal nggak mudah lupa. Ya, satu. Yang kedua, pembantu dari itu adalah setiap setelah sholat fardu ada lagi bacanya, nggak banyak, sedikit bagus. Kalau udah hafal mah nggak ada 5 detik, 4 detik juga tek selesai. Jamaah tahsin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum saya bacakan doanya, saya bacakan terlebih dahulu 2 paragraf penyebab hafal dan penyebab lupa. Di sini dikatakan faslun fima yurithul hifdha wa fima yurithun nisyan. Ini fasal yang ke-12. Jadi fasal di Ta'lim Muta'allim ada 13. Ini ada di ujung. Setelah membicarakan hal ihwal tentang keilmuan, kemudian di akhir ditutup dengan penguat keilmuan. Jadi di sini fasal yang ke-12, penyebab hafal dan penyebab lupa. Kata Syekh Az-Zarnuji,
wa aqwa asbab al-hifdzi al-jiddu wal muwadhabatu wa taqlilul ghidha'i wa salatul laili. Penyebab yang paling kuat agar mudah hafal itu yang pertama adalah al-jiddu. Al-jiddu, jiddu itu kalau dengar hadis man jadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh maka akan ketemu. Jadi jiddu itu kesungguhan, sungguh-sungguh, serius. Hah? Ya, serius. Jadi tidak hanya di tahsin, di luar tahsinnya apa yang tadi pelajari diulang lagi, giat, kekeh terkait dengan pelajaran, sungguh-sungguhlah. Mungkin semua jemaah sudah bisa menganalisa yang namanya sungguh-sungguh seperti apa kan. Serius, al-jiddu itu yang pertama, kata Syekh Az-Zarnuji. Kemudian wal muwadhabah. Muwadhabah itu kontinuitas, kelangsungan ya, terus menerus. Muwadhabah terus menerus. Dalam satu qil dikatakan at-takrir wal mudawamah, diulang-ulang dan istiqomah. Jadi yang pertama sungguh-sungguh wajib. Yang kedua kontinuitas, dalam satu qil dikatakan at-takrir wal mudawamah, terus diulang dan istiqomah. Jadi masuk semua kategori sebetulnya dalam sungguh-sungguh. Kan kalau sungguh-sungguh pasti kita rajin itu kan. Pasti rajin itu. Minimal sehari 2 kali atau 3 kali pasti belajar itu. Berarti di situ sudah ada kesungguhannya, istiqomahnya udah ada tuh. Ini hanya rinciannya biar lebih jelas lagi kita memahami. Itu. Kemudian yang ketiga wa taqlilul ghidha. Taqlilul ghidha ini, taklil itu sedikit, al-ghidha itu makan pagi. Jadi taqlilul ghidha ini meminimalkan makan. Jadi sedikit makan. Jangan maksimal. Kita ini kelas-kelas maksimal semua. Apalagi Agus nih. Iya. Iya. Karena setelah saya pikir, oh ya benar. Karena kalau kenyang itu kan bawahnya ngantuk, malas. Maka belajar pun sungkan. Pengennya berleha-leha. Iya, taqlilul ghidha. Itu mah Pak Agus tuh. sedikit makan Agus tuh. Watek. Mingdo ming telu papat. Jadi minimalkan makan, jangan terlalu terus maksimal. Ini ternyata jadi penguat hafalan. Salah satu indikator. Kata emang benar Pak. Sok aja kalau udah makan udah kenyang. Aduh, malas mau. Pengennya tidur lele-lele. Pengennya itu udah enggap udah. Tapi kalau kita keadaannya standar, perut itu enggak terlalu lapar, enggak terlalu kenyang, enak murojaah juga Pak Gus. Bener. Saya juga kalau udah enggap tuh udah malas murojaah. Tapi kalau lagi Ramadan aja kan masih pagi kan masih sedang tuh sekitar jam 10. Belum tahu lapar. Enak tuh murojaah tuh. Perasaan enak, bener. Oh, berarti ya bener kata saya, insyaallah. Sampai kepikir ke situ kata saya, ulama. Ya. Itu yang ketiga wa taqlilul ghidha. Kemudian yang keempat wa salatul lail. Salat malam tuh. Jadi salat malam ini jangan tinggalkan ini ya. Karena munajatnya waktunya luar biasa itu. Minta. Jadi yang tiga ini katakanlah ikhtiar zahir gitu ya. Kesungguhan, kontinuitas, kemudian minimalkan makan, itu zahir. Nah ini hakikatnya salat malam, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar ingatan kita dikuatkan dalam hafalan. Ya sudah berdoa mah apa aja diminta kan, bagus. Bukan itu saja. Tapi salah satu indikator penguat hafalan ini jangan lupa salat malam. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya kita diberikan kemudahan menangkap ilmu-ilmu yang manfaat. Nah ini jadi ada 4 tuh.
penyebab kuat hafalan. Yang pertama sungguh-sungguh, yang kedua kontinuitas, yang ketiga minimalkan makan, yang keempat sholat malam. Ini yang agak berat yang ketiga ini, minimalkan makan. Apalagi Agus maksimal mulu Gus, ente Gus. Ya, 3 tuh, 4, ada 4 kategori. Dalam killain at-takrir wal mudawamah, terus diulang dan istiqomah. Tapi ini sudah mencakup lah kesungguhan, kontinuitas, minimalkan makan, kemudian sholat malam. Ini penguat hafalan. Ya. Kemudian satu paragraf lagi, karena kalau dibaca semua panjang, jadi saya ambil awalnya aja. Yang masuk dalam kategori fima yurithun nisyan, penyebab gampangnya lupa hafalan. Ya. Syekh Az-Zarnuji menuliskan di sini beberapa paragraf, tapi saya baca satu paragraf saja. Ini mudah-mudahan sudah mewakili. Kata beliau, wa amma ma yurithun nisyan, dan adapun penyebab lupanya hafalan kita, ya, itu diantaranya yang pertama adalah fal ma'asi, perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu menjadi penyebab lupa. Karena kita berbicara terkait Al-Quran, jadi Al-Quran ini nggak mau bertempat kepada yang bermaksiat. Al-Quran kalamullah, Al-Quran kitab suci, makanya ingin bersemayam kepada yang suci, kepada yang baik-baik. Tapi kalau ada kemaksiatan itu nggak mau. Maka Syekh Az-Zarnuji menuliskan yang pertama itu penyebab gampangnya lupa hafalan itu adalah fal ma'asi, perbuatan maksiat yang kita lakukan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa kathratudz dzunub, banyaknya dosa. Ini yang nggak terasa nih, karena ada ghibah kita, ya, pemikiran suudzon kita. Ini sama terjebak dalam penambahan dosa. Ya, makanya biasakan husnudzon. Ini kadang-kadang yang sering kita tidak kontrol, suudzon dan ghibah itu kan, bicarakan orang lain. Ini sering lepas, ini enak ngobrol, lainnya ke sana, ke sana. Astagfirullahaladzim. Ini dosa yang nggak terasa. Ternyata itu yang gampang penyebab kita lupa hafalan, yang membuat ingatan kita tidak kuat. Ya, fal ma'asi, perbuatan maksiat, dan wa kathratudz dzunub, banyaknya dosa. Kemudian yang ketiga, wal humumi wal ahzan fi umurid dunya. Wal humum wal ahzan fi umurid dunya. Humum ini sebuah keinginan. Keinginan, ahzan artinya kegelisahan. Keinginan, kegelisahan yang terus menggebu-gebu fi umurid dunia, terkait dengan perkara dunia. Jadi ambisinya melebihi kewajarannya. Selalu harus ini, harus itu, harus tercapai gitu. Selalu memikirkan perkara dunia. Ya mungkin terkait dengan kebutuhan, wallahu alam, banyak hal ya. Yang pasti di situ Syekh Az-Zarnuji menuliskan yang ketiga, gampangnya lupa hafalan itu karena kegelisahan, keinginan terkait dengan perkara dunia terus. Dunia aja dunia. Target tahun ini harus sampai sekian juta, sekian ribu, sekian ratus ribu, terus aja dunia yang pikir. Jadi ini ingatan kita akan lemah terkait dengan ilmu-ilmu, nggak mudah masuk gitu. Kemudian yang keempat, wa kathratul istighal wal alaik. Wa kathratul istighal wal alaik ini wa bermakna ma'a, yaitu serta terlalu banyak kesibukan dalam urusan dunia. Yang keempat itu sibuk, terlalu sibuk terhadap urusan dunia. Tadi yang ketiga, keinginan dan kegelisahan terhadap perkara dunia.
Kemudian yang keempat, terlalu sibuk. Sehingga yang namanya sibuk yang biasanya harus kesungguhannya 3 kali sehari akhirnya terkurang kan. Kadang-kadang kelewat sehari pun tidak murojaah. Ya gimana mau kuat hafalannya, murojaah juga tidak gitu. Nah ini penyebab gampang lupa, ingatan kita lemah. Yang pertama, perbuatan maksiat, maka ini harus dijaga. Yang ketiga, banyaknya dosa, maka sering-seringlah istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan yang ketiga, keinginan kegelisahan kita terhadap perkara dunia kurangi gitu. Dikurangi bagus ya. Belajar sebisa mungkin, bareng-bareng kita usaha. Dan yang keempat, urusan-urusan dunia, kesibukan dunia pun jika bisa dikurangi. Apalagi wajib ramel kan udah sebanyak di rumah kan, santai. Jadi tinggal kesungguhannya saja dengan kontinuitasnya ditingkatkan lagi. Insya Allah ini mudah kita nanti kuat hafalannya. Jadi saya baca ini ruang lingkupnya tidak terkait dengan umur, baik itu anak-anak, orang tua, dewasa, remaja, tidak. Jadi semua umur masuk dalam kategori ini bagus jika ingin melaksanakan, ingin mempraktekkan. Nggak ada kaitan umur di sini. Ya, ini terkait dengan perbuatan maksiat. Saya pernah, Pak Haji, sekali punya pengalaman tahun 2007. Ini cerita sebentar. Ketika MTQ Provinsi Banten, MTQ Provinsi Banten yang pada saat itu tuan rumahnya di Kabupaten Serang 2007, dan saya pribadi salah satu peserta utusan tuan rumah Kabupaten Serang, peserta tahfidz. Ada peserta tahfidz, beliau peserta tahfidz yang cabang 30 juz. Karena pada saat itu saya belum ikut 30 juz, belum, masih 10 juz saya. Kemudian dia pesantrennya di Jawa, Jombang, Jawa. Aslinya dari Makassar, namanya Azhar. Itu beliau senior saya, namanya Azhar, dari Makassar, pesantren di Jombang. Itu saya salut sama beliau, Pak Haji. Salut saya. Kenapa saya salut? Dia ketika di lokasi itu, ketika sudah pelaksanaan, yang lain sibuk murojaah, saya pun murojaah kan. Namanya mau di turnamen kan, pengen terbaik tampilnya, jangan sampai lupa. Karena tahfidz itu nilai tertingginya di hafalan. Ya kalau tajwid itu sudah pasti nomor wahid itu. Selain dari tajwid itu hafalan, Pak Haji. Hafalan yang kedua penilaian yang tertinggi. Jadi saya tuh semualah tahfidz itu berusaha supaya ketika dites tuh jangan sampai ada yang salah ayatnya ketika melanjutkan ayat. Jadi semua murojaah tuh di hotel wisata namanya. Hotel wisata letaknya di titik Kota Serang situ. Sekarang masuk Kota Serang. Saya ingat itu 2007 di situ. Kata saya, ini Azhar ini nggak pernah murojaah, kata saya. Di lokasi itu saya mikir aja gimana kapan murojaahnya gitu. Bolak-balik kamar, nanti keluar makan masuk lagi. Tapi yang anehnya ketika tampil itu subhanallah, salah sedikit pun gak ada. Bagus, masya Allah, bener. Itu kata saya apa saya pribadi saja yang mengetahui tentang hal itu? Ternyata teman-teman yang lain juga tahu. Kalau udah Azhar itu ada di turnamen MTQ, semua ketar-ketir. Masya Allah. Sekarang beliau jadi pemimpin rumah tahfidz, bahkan udah punya pesantren sendiri kan? Di Makassar, Pak. Ketar-ketir kalau ada 30 juz Azhar, ngedap orang, aduh, lancar dia. Akhirnya saya tes, Azhar, menu ke mall Serang tuh di Ramayana, kata saya gitu kan. Nggak mau dia, mau di kamar aja. Kata saya belum paham tuh, nggak kesel sama Azhar, yuk main yuk, kata saya.
Kesel kalau saya emang nggak bisa di kamar bro, saya nggak bisa. Udah yang penting udah murojaah main sampai gitu saya gitu ya. Enggak lah kata dia, sok aja. Jadi dia mah makan keluar tuh makan doang, masuk kamar lagi mah. Kalau ngobrol biasa ngobrol, agak pendiam orangnya. Tapi kalau sesama teman lah gitu, enggak pendiam, biasa ngobrol. Tapi kalau lain jenis baru tuh agak pendiam gitu, memalingkan pandangan gitu. Itu saya sering lihat. Tapi itu bagus. Bila itu kalau tampil, masya Allah, hafalannya kuat hafalannya. Sampai saya buktikan lagi sekali. Ketika itu alhamdulillah beliau juara ke-1 di Kabupaten Serang mewakili Banten. Pada saat itu juga beliau sudah juara 1 mewakili Provinsi DKI. Jadi beliau di situ diperebutkan. Orang DKI pengen ngambil beliau, Kang Azhar itu. Banten pun pengen, yang duluan DKI. Akhirnya ambil komitmen dari Banten. Azhar, antum ikut mana? Mau DKI apa sini? Kalau DKI, mohon maaf, hadiahnya tidak bisa diambil, ditahan. Kalau DKI silahkan. Kalau di sini dikasih hadiahnya. Karena saat itu hajinya 1 kotum haji ONH, bonusnya dari bupati. Beliau juara 1 alhamdulillah pada saat itu dikasih haji. Nah pas saya tanya, Kang Azhar gimana ceritanya? Kok nggak pernah tahu? Iya, saya tampil DKI juara ke-1 kata dia. Nah terus nggak tahu, nantilah saya ini dulu musyawarah dulu DKI. Kalau saya emang guru saya, kalau disuruh guru saya ke DKI, saya ikut DKI. Kalau Banten ke Banten kata dia gitu. Ya udah. Tapi tetap akhirnya beliau mewakili DKI, ikut di sana. Jadi alhamdulillah saya dapat haji, belum dapat haji, tapi nggak tahu tuh kelanjutannya apakah dikasih apa enggak itu hajinya. Nah, pada 2007 dari Bupati Kota Serang, Kabupaten Serang, karena saat itu belum ada kota madya. 2007 saya alhamdulillah dapat bonus. 2009 berangkat tuh, masih unyu-unyu, masih bocah gitu. Terus saya buktikan lagi sekali tuh fakta ini. Saya buktikan, ketemulah di nasional, kan itu ke provinsi itu. Kemudian selanjutnya ke jeda berapa bulan nasional. Pas pada waktu itu nasional bukan MTQ, STQ. Jadi MTQ itu 3 tahun sekali, seluruh cabang ada. Tapi kalau STQ itu hanya beberapa cabang saja yang untuk dikirimkan ke internasional. Jadi saya membuktikan sekali Kang Azhar. Beliau ketemu lagi di Pondok Gede. Pada saat itu Pondok Gede yang jadi tempat pelaksanaan Jakarta. Ketemu itu Pak Agus. Dia dapat 7 hari 1 minggu. Dia dapat urutannya tampil ke 6 hari ke-6 tampilnya. Sedangkan tampil cabang tahfidz itu udah mulai dari hari pertama. Karena hari pertama cuma beberapa orang gitu. Jadi semua provinsi Indonesia ini dibagi putra putri kan Pak Ji, 30 putra putri, sehari cuma 6 orang atau berapa orang. Beliau dapatnya di hari ke-6 Azhar itu. Terus di situ saya lihat nggak pernah murojaah Gus. Apa yang main bulu tangkis tuh dia. Main bola, pagi main bola sama teman-temannya. Sore bulu tangkis, olahraga terus. Kata saya Kang Azhar nggak pernah murojaah, saya perhatiin aja itu. Memang dia udah masyhur dia namanya, udah pada tahu. Kalau udah nemu Azhar udah peserta andalan itu. Nggak pernah murojaah Pak Haji di Pondok Gede itu, main-main terus. Nah pada saat itu juga ada senior saya namanya Haji Mulyana. Beliau orang Karawang, sekarang jadi imam besar di Bogor, Masjid Bogor, Masjid Raya. Di situ beliau jadi imam besar, Haji Mulyana namanya. Haji Mulyana itu pada hari ke-5 paling tertinggi nilai tahfidznya. Haji Mulyana ini dia tongkrongin terus Pak Haji di podiumnya, di arena tampil 30 tongkrongin terus karena kan pakai IT nilainya, nggak bisa dibohongi kan, langsung keluar. Masih nilai tertinggi Pak, hari ke-5 dia
Kayaknya saya ke satu udah pede dia aja. Jadi Mulyana, kalau kasih ke satu nilai nggak ada saingan ini, udah tertinggi. Azhar besok tampil hari ke-6 terakhir dia tampil. Masya Allah, tabarakallah, emang luar biasa. Saya salut. Bahkan sekarang saya masih WA sama beliau. Saya pengen menapak tilas beliau gitu. Kata saya pengen nanya di mana Jombangnya beliau pesantren. Saya belum nanya. Saya mudah-mudahan untuk anak saya gitu coba menapak tilas. Dia itu SMA kelas 2 sudah selesai hatam, sudah lancar. Bahkan waktu di Serang itu sudah masih belum selesai SMA, dia masih kelas 2. Akhirnya bagus, tampil hari ke-6 itu Masya Allah tabarakallah, nilainya paling tertinggi, gak ada yang lain. Haji Mulyana gini, aduh kalah sama Azhar, langsung kelewat nilainya paling tertinggi karena penampilannya 5 soal itu mulus semua, nggak ada salah satupun, makhrajnya bagus, hafalannya Masya Allah kuat hafalannya. Azhar itu ya Allah bener kata saya Azhar nih. Akhirnya saya samperin ngobrol ketika udah selesai karena kalah semua. Azhar ke-1 nasional, dia internya di Jordan kalau nggak salah, internya dia di Jordania. Saya tanya ke Azhar, apa sih rahasianya? Azhar di sini nggak pernah murojaah kata saya, tapi lancar mulu tampilnya gitu. Rahasianya apa? Apa jawabnya beliau itu? Tinggalkan maksiat. Itu doang jawabannya. Tinggalkan maksiat. Ron gitu ngomongnya. Masya Allah. Kata saya, pada itu saya belum mengerti saya. Aduh kata saya, masa berarti nggak boleh ke mall dong. Nggak boleh main-main berarti. Gitu aja jawabnya satu doang. Senyum dia pas saya paksa, sih Azhar ininya rahasianya, minta doanya sih gitu. Saya pengen ngamalin. Dia jam itu doang. Pengen tahu, Ron, iya. Bener sih, iya kata saya. Insyaallah saya jalanin saya gitu. Itu tuh jawabnya. Tinggalkan maksiat, Ron. Tuh. Sekecil apapun. Masya Allah. Ternyata ada di ta'lim. Bahkan peringkat pertama fal ma'asi, perbuatan maksiat jauhkan. Jika kita benar-benar pengen istiqomah dari Al-Quran. Iya. Kalau imam besar dulu mungkin gak diomong lagi, bagus ya. Udah luar biasa gitu kan. Ya. Jadi ini penyebab dan penguat hafalan. Ya. Yang pertama itu penyebab hafalan adalah perbuatan maksiat, kemudian banyak dosa, kemudian keinginan dan kegelisahan terhadap perkara dunia, dan juga terlalu sibuk pada urusan dunia. Ini ingatan kita yang salah satu indikator lemahnya ingatan kita. Ya. Kemudian yang penyebab buat hafalan sungguh-sungguh kontinuitas, minimalkan makan, dan jangan lupa sholat malam. Itu penguat hafalan. Fahimtum? Insyaallah semua paham ya. Baik jamaah taslim Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit sejarah biografi dalam kitab Ta'lim Muta'allim Syekh Az-Zarnuji, dan sedikit cerita terkait dengan pengalaman saya pribadi. Dan selanjutnya ini mari kita amalkan doa, yaitu penguat hafalan. Baca doa ketika hendak membaca Al-Quran atau menghafal. Intinya sebelum murojaah kita baca doa dulu. Baca doanya ini saya tulis cuman satu kertas doang nih. Saya tulis Pak Haji. Terserah nih mau dipoto. Iya, Gus. Ente foto Gus dikirim sama Pak ya. Di grup boleh. Hah? Nah ini. Boleh dibaca dulu nanti habis selesai dipoto Gus. Ya. Ya mohon maaf saya agak lama. Pak Haji Ramel sebetulnya udah lama ini
Mas saya lupa terus, mohon lupa lagi. Ya, sebelum kita murojaah, sebelum kita menghafal, pokoknya sebelum kita buka Al-Qur'an kita baca doa dulu. Doanya yaitu Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Ada segitu tuh doanya tuh. Itu yang kita baca ketika akan baca Al-Quran. Sebelum baca Quran, mau menghafal, mau mengulang, baca itu dulu. Kemudian setelah sholat fardunya, ini penambahan, masih ada terkaitan. Ini dibaca setelah sholat fardu ya, istiqomahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billahil wahid al-ahadil haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwah. Dah tuh, segitu doang tuh. Coba ya kita bareng-bareng ya. Kita baca dulu ketika hendak akan murojaah atau akan menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bareng. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin wa dahrad dahirin ya, dahar wa dahrad dahirin ya. Itu doa yang apabila kita hendak murojaah atau menghafal itu ya. Kemudian doa satunya ini istiqomahkan juga setelah sholat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billahil wahid. Amantu billah al-wahid al-ahad al-haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwahu. Nah, itu doa wa ba'da kulli maktubah, dibaca setiap setelah sholat fardu. Bagus ya. Jadi itu indikasi membantu agar ingatan kita kuat ketika kita menghafal. Ya kalau sudah menghafal Quran kita kuat, insya Allah menghafal apapun bagus kuat. Umpamanya ada kalimat dihafal, bisa kuat hafalannya, melekat. Karena sudah mempunyai penguat hafalan terkait Al-Quran. Itu bagus. Jadi kalau kita sudah menghafal Al-Quran sudah mudah, kuat hafalan, insya Allah menghafal apapun kita mudah. Itu ya. Jadi doa yang pertama itu wa yaqulu 'inda raf'il kitab, dibaca ketika hendak mengambil kitab ya. Mungkin sebelum membaca lah ya. Kalau di sini kalimatnya wa yaqulu 'inda raf'il kitab, dibaca ketika mengambil kitab, mengambil Al-Quran ya, sebelum mengambil Al-Quran atau hanuran, udah pokoknya baca sebelum baca aja lah. Sebelum kita murojaah, sebelum menghafal, baca doa itu dulu. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin.
Segitu doang udah Pak Jeromel tuh. Itu yang istiqomah ketika akan murojaah atau akan menghafal. Baca doa itu dulu. Ya, berapa kali bacanya? Lebih banyak lebih bagus. Tapi minimal sekali nggak apa-apa. Setiap baca kita mau murojaah, mau menghafal, baca itu dulu doanya, baru mengulang, menghafal. Dan kemudian setelah sholat ini juga jangan lupa, karena ini salah satu juga bagian daripada penguat hafalan. Wa yaqulu ba'da kulli maktubah, dibaca setiap setelah sholat fardu. Amantu billah al-wahid al-ahad al-haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwah. Udah tuh, segitu doang tuh doanya Pak Jeromel. Ya, dua doang tuh. Istiqomah kan dua baca doa ini penguat hafalan. Pertama ketika mau murojaah, mau menghafal. Yang kedua ketika setelah sholat fardu, istiqomahkan kedua doa ini. Ini kita ijazahkan, kita kutip, ikuti ulama ya, dari kitab At-Ta'limul Muta'allim. Semoga apa yang kita upayakan, apa yang kita maksud Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Baik, silahkan di share, dipoto Pak Haji ya, di foto, di share atau ditulis silahkan lah. Itu tulisannya sudah saya tulis cuma satu doang tuh. Nanti bisa dipoto. Iya, boleh di share. Oke, jemaah tahsin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca sedikit ya. Kita lanjut di surah At-Taubah ayat yang ke-81 itu ya. Oh, boleh. Baca Al-Fatihah enggak ada bismillahnya. Oh, di At-Taubah. Oh ya. Oke, siap, boleh. Jadi At-Taubah ini kenapa tidak ada bismillah? Bagus ya. Karena ini At-Taubah ini turunnya dalam keadaan suatu kondisi perang. Ayat At-Taubah ini ya. Jadi Nabi pun tidak memerintahkan ketika baca surah awal At-Taubah ini membaca bismillah. Kenapa? Karena sudah digantikan dengan Rasulullah memegang pedang. Dalam arti lain, bismillah ini diturunkan itu untuk keadaan situasi kondisi yang tenang, yang tentram, yang damai. Tuh. Tidak diturunkan untuk situasi dan kondisi yang kacau balau. Itu pengertian dalam kil atau kata lain. Itu bagus. Maka di sini dua ulama berpendapat, tapi berbeda pendapatnya. Ulama Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Ya. Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Jadi kata Ibnu Hajar, membaca awal surah At-Taubah ya, awal Taubah ini haram, tuhramu ya, awaluha suratut Taubah, diharamkan baca bismillah di awal surah At-Taubah, haram. Imam Ibnu Hajar. Tapi watundabu fi asnaiha, adapun baca di tengah surah At-Taubah itu disunahkan. Nah, jadi Ibnu Hajar, apabila awal At-Taubah yang diawali dengan Bara'ah, kita mulai dari At-Taubah bismillah, itu haram. Kenapa? Karena Nabi tidak memerintahkan. Karena bismillah diturunkan untuk keadaan kondisi yang tenang, tentram. At-Taubah ini dalam kondisi perang bagus turunnya. Tuh. Tapi di tengah At-Taubah sunnah dibaca. Afan, bukan. Awalnya haram, tukrahu wa tukrahu fi athnaiha. Tengahnya makruh,
Ya. Ya. Awalnya haram, baca toba awalnya bismillah, haram. Kalau tengahnya kita mau baca surat toba dari tengah gitu, atau bismillah, makruh. Itu Imam Ibnu Hajar. Jadi dua-duanya dalam kategori ya tidak kurang baik gitu. Yang pertama, awal toba kita bismillah, bagus pengen baca awal toba bismillahirrahmanirrahim, baru haram. Di tengah-tengahnya ngambil dari tengahnya lah, ngambilnya bismillahirrahmanirrahim farihal mukhal, makruh. Itu Imam Ibnu Hajar, beliau berpendapat seperti itu. Nah kemudian Imam Ar-Ramli, beliau berpendapat tukrahu awaluha, dimakruhan baca awal, baca bismillah di awal surat Taubah. Imam Ar-Ramli itu ya. Jadi kalau Imam Ar-Ramli, beliau ini memakruhkan baca bismillah di awal surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim, bara'atun minallah, makruh. Itu pendapat Imam Ar-Ramli. Tapi jika di tengah-tengah bacanya, dari kita mulai dari tengah At-Taubah, kata beliau watundabu fi athnaiha. Tapi jika baca dari tengah At-Taubah, itu tundabu bimakna sunnah. Sunnah hukumnya. Tuh. Jadi Imam Ar-Ramli, beliau berpendapat apabila di awal At-Taubah bacanya itu makruh. Tapi kalau diambil kita baca dari tengah-tengah, itu tengah-tengah nggak mesti dari tengah-tengah. Meskipun sudah kelewat satu ayat, itu masuk tengah-tengah sudah. Yang penting jangan dari baroah aja awalnya, itu sudah masuk tengah-tengah. Itu. Umpamanya ayat kedua haji ya, itu sudah masuk tengah-tengah, boleh bismillah tuh. Tapi makruh kata Imam Ar-Ramli. Ayat sunnah, maaf sunnah udah masuk tengah-tengah tuh. Ya. Jadi saya ulangi, terkait dengan Nabi tidak memerintahkan bismillah di awal surat Taubah. Kenapa? Karena bismillah ini diturunkan untuk keadaan yang tentram, damai. Karena Taubah ini dalam kondisi perang. Sudah digantikan dengan Rasulullah memegang pedang. Itu bismillahnya. Maka Ibnu Hajar berpendapat, mengambil daripada kesimpulan hadis itu, beliau mengharamkan tuhramu awwaluha wa tukrahu fi athnaiha. Ibnu Hajar. Ini Imam Ibnu Hajar ini pendapatnya mayoritas dipakai oleh muslimin di Hadrul Maut di Yaman. Ya, beliau dipakai di sana kebanyakan Ibnu Hajar. Orang sana begitu bagus. Jadi ngambil hukumnya Ibnu Hajar, haram atau bismillah, tengah-tengahnya makruh. Nah Imam Ar-Ramli ini yang kita pakai, yang kita ambil pendapatnya di Indonesia mayoritas ya, mayoritas. Jadi kalau Imam Ar-Ramli tukrahu fi awwaluha wa tundabu fi athnaiha, awal bahasa At-Taubah beliau memakruhkan, tengah-tengah mensunahkan. Nah, kalau bagus tafadhol mau ngambil pendapat Imam Ibnu Hajar, jangan berani-berani bismillah At-Taubah awal. Iya, Ar-Ramli aja boleh. Kenapa Pak Haji? Apanya? Bismillah selain ayat Maksud ada dua pendapat itu. Kalau Ibnu Hajar memakruhkan di tengah-tengah At-Taubah bismillah. Kalau Imam Ar-Ramli mensunahkan di tengah-tengah. Udah itu aja, dua aja. Itu saya baca di kitab Thariq Asy-Syatibiyah. Begitu pendapatnya, ya. Itu bagus ya. Bisa dipahami bagus? Alhamdulillah alamin. Jadi silakan bagus kalau mau saya ngambil pendapatnya Imam Hajar. Berarti ya jangan bismillah semua. Awal ekstrim haram, tengah-tengah ya makruh gitu. Ya, jadi yang aman Imam Ar-Ramli. Meskipun kita khawatir kelupaan, kagol gitu, ya cuman makruh doang kan, enggak meningkat ke haram, enggak berat, masih ringan gitu. Masih ringan. Tapi kalau di tengah-tengah
berarti sunnah gitu. Awas nih ya, saya tegaskan tengah-tengah ini, saya ingatkan lagi, bukan harus dari tengah-tengah ayat, tidak. Yang penting jangan dari awal ayat aja, itu sudah masuk tengah-tengah. Kita mau baca di ayat yang kedua. Nah, bismillah, Imam Ar-Ramli kita taklid ke beliau, berarti sunnah. Gitu bagus ya. Tapi kalau Imam Hajar makruh. Pokoknya jangan bismillah Imam Hajar. Tapi memang yang dipakai di Hadul Maut Imam Hajar ini, pendapat At-Taubah ini. Kalau di Indonesia mayoritas semua Imam Ar-Ramli. Guru-guru saya pun Imam Ar-Ramli semua pakainya. Oke, jemaah taslimat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mau melanjutkan baca apa sebatas ini dulu? Haji, mau sibuk nggak? Oh ya, oke, kita baca dulu ya, barokahnya ya. Oke, agar berapa ayat dapat lumayan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا
جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Baik jemaah Allah Subhanahu wa taala, segitu aja cukup dulu sampai ayat ke 85 ya. Siap aja dulu lah. Oke, tafadhol satu-satu baca seperti biasanya. Pak Haji Budi, silakan siapa aja, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
عليهم ولا الضالين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالدين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Satu lagi. Wala tu'jibka amwaluhum. Panjang wawanya. Wala tu'jibka amwaluhum. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Innama yuridu Allahu an yu'adzibahum bima fid dunya wa tas'ab ayyu'adzibahum biha fid dunya wa tas'ab anfusuhum wa hum kafirun. Sebentar, bagus. Itu tadi keselip aja. Penyampaiannya sudah pas. Yang dipakai Pak Haji Budi, tapi Ibu Hajar ya, makanya beliau Bismillah. Boleh Bapak. Silakan. Kita dulu ilmunya enak. Betul, bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ijabah. Oke. Bismillah sunnah. Bismillah dulu boleh? Iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walihal mukhallafun walihal mukhallafuna bima'adihim illa fa rasulillahi wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa qalu la tanfiru wa qalu la tanfiru fil har. Aslinya belajar. Waqal la tanziru fil hal. Aku tempelkan tasdid hal. Waqalu dari waqalu. Wa qalu la Lu-nya panjang dua harkat. wa qalu Ya. la tanfiru fil har. Hal. Har. Nah, ada tekanan sedikit. Nah, karena ada tasdid di sini. Fil hal. Wa qalu la tanfiru fil har. Terus Qul naru jahannama asyadu asyad tasdid. Asyad asyadu harra. harra. Ya. Lau kanu yaqahun Ya. walayad habu walilau walayabku kasiro Ya. Zaza ambima Jaza. Zaza Karena ja tegas, jelas. Jaza kedua tipis. Jaza. Jaza ambima kanu yaksibun. Ma-nya panjang, nu-nya panjang. Dua harkat semua. Maganu yaksib. Ulang lagi. Jaza. Jaza ambima kanu yaksibun. Ya. Tuh. Wa iroja'a Wajib. Irroj. Snapper. wa irroja'a kaulahu ila ta'ifatim minhum fastajaluka lil J. Nah, kalau jim. Wastadanu. wastajaluka lil Nu-nya panjang dua. wastajaluka lil Nu dalil. Ya. wastajaluka lil huruji kullan tahruju ma'iya abadau lan walan walan tuqatilu ma'iya aduwa innakum raditum Di panjang dua harkat. innakum raditum bil qu'udi Oh, udah panjang. Oh-nya udah panjang. Kalau support. 4 kali. innakum raditum bil qu'udi awwala Marrah. Tasjid kan? marrah Ya. waqudu Kalau enggak faqa. Taq'udu. waqudu ma'al khalifi Kha dua harkat. Panjang. Kha dua harkat. Dalil. waqudu ma'al khalifi
doakan. wala tusolli ala ahadin minhum mata abadaw wala takum ala qabrih Ya. innahum kafaru billahi wa rusulihi Wa rasulihi. wa matu wa hum fasiqun. Oke, terus lagi. Wala tu 8 yang doakan. wala tu jibka amwaluhum Wa ada alif ya. amwaluhum wa auladuhum La ada alif. wa auladuhum Nah, gitu. Terus innama yuridullah yuri doakan. Lagi. innama yuridullahu ayya'ad yu'ajjibahum bima fitdun Itu ha itu bukan mim. Biha. Yu'adzi bahu biha. Huruf ha itu bagus. Nah, ulang. innama yuridullahu ayya'ad yu'ajjibahum biha fid dunya wa tajhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Oke, terus. Wa idza Sudah. Sudah itu aja. Masih kurang bagus ya. Sorry bagus ya. Itu masih kurang bagus ini. Nanti besok lagi insyaallah. Mantap terus. Oke, terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama asaddu harra qul naru jahannama asaddu harra law kanu yafqahun. Wal yadhaku qalilan wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Wa irja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'zanuka lil khuruji faqul lan takhruju ma'iya abadan ma'iya aduwa ma'iya
ma'iya abadan wa lan tuqatilu ma'iya aduwa ma'iya aduwa innakum raditum bil qumuli awwala marrah faq'udu ma'al khalifin wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala lam yang kayak kata begitu panjang semua. Mata abadan wala taqum ala qabri wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'azzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Udah ya? Ya, sip. Oke. Yang ayat-ayat mukallafun yang kayak macam syukur tuh ya. Mukallafuna, yafqahuna, yaksibuna, khalidina, fasikuna, kafiruna, itu apabila diwasal semua nunnya pendek ya, nggak ada yang panjang. Yang saya perhatikan di ayat-ayat kata syukur ini baik di tengah adanya ataupun di akhir ini semua pendek semua nunnya nggak ada yang panjang. Farihal mukhallafun, itu kata syukur tuh kalau diwakafkan mukhallafun kata syukur jika diwakafkan, tapi jika diwasal jadi matkobai dua hal. Yang saya maksud adalah nunnya itu tuh, nah enaknya itu ya, semua dibaca pendek namanya. Farihal mukhallafuna langsung mukhallafuna bimaq'adihim ya, termasuk fasta'danu kadil kamu pendek fasta'danu kadil tidak boleh, itu mata disukun begitu diwakafkan fasta'danu. Kita suka itu setan apa? Kalau ganti baris ini ke bawah panjang kadang-kadang. Iya. Nah, itu. Jadi pindah baris ini ikut panjang itu Pak ya. Iya. Cepat ke berikutnya. Iya. Tahun ke depan. Udah cepat kita ngelihat ke bawah. Iya, Iya. Biasanya Masih gampang lepas ya. Belum konsisten ya. Makanya ya dimurojaahkan di luar tahsin masing-masing ya. Latihan. Dan kadal mukallafu nabi maqadin. Kali tadi betul.
وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون وليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون وإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة Wakafai. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالدين Ya. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Oke, bagus. B, belah. Terus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب
قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Alhamdulillah, ahsanta. Oke jemaah, sindaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah membaca sebagaimana biasanya dan alhamdulillah sudah mendengarkan sedikit biografi daripada Syekh Azzanuddin Ta'lim Muta'allim. Kemudian kita ambil, kita kutip doanya dari kitab beliau, doa agar kuat hafalan kita, kuat ingatan kita terhadap ilmu. Kemudian sambung dengan seperti biasanya baca satu-satu dan alhamdulillah sudah selesai. Jemaah atas nama Allah Subhanahu wa taala, itu tadi doa penyebab kuat hafalan, penyebab lupa hafalan. Sekarang saya ingin berbagi, apabila bapak-bapak mungkin yang masih semangat untuk menghafal. Nah, ini saya berbagi caranya ya, kaifiah, cara menghafal seperti apa. Jadi apabila Pak Agus ingin menghafal, ya caranya dibaca terlebih dahulu. Dibaca, jangan langsung baca sekali kemudian nggak dilihat, jangan. Baca dulu 3 kali balikan minimal sebelum kita menghafal. Contoh, kita ingin menghafal surah Al-Ma'un, contoh. Kita lihat dulu ayatnya, dibaca dulu, dilihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Saya aja contohnya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Masih dilihat tuh. Ara'aital
ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita pastikan sudah betul fathahnya, kasrohnya, dhammahnya, panjang pendeknya. Lalu kita jawabnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ara'aital ladzi lupa, langsung dilihat, jangan nunggu lama. Jangan pikir lama, jangan. Langsung lihat aja. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kebanyakan kalau menghafal itu yang saya temui ketika lupa nggak paham mikir, jangan. Itu justru membuat lemot. Jadi otaknya langsung diginiin ya. Iya, lemot. Jadi lama daya tangkapnya. Begitu lupa langsung lihat, jangan nunggu lama. Kalau bila perlu, kalau nggak punya huruf langsung putus lihat. Kalau ingin buat hafalan, langsung jangan hapus. Segera langsung dilihat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, sehingga kita ingat lagi. Jadi ketika kita lupa langsung kita lihat, itu akan membekas terus di ingatan kita. Nempel. Beda ceritanya dengan kita lupa, itu bikin lama itu. Nanti ketika lupa begitulah terbiasa. Jadi ada efek terbiasa juga ada. Tapi secara ilmiahnya, karena membaca dengan cara menyimak itu salah satu indikator penguat hafalan juga. Makanya saya sarankan begitu hafalnya. Ketika menghafal, dibaca dulu minimal 3 kali balik. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maka jangan kemana-mana, masih ke ayat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita sudah pasti nggak ada yang salah, baru jangan dilihat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ketika ada salah, ara'aital ladzi yukadzibu, lupa langsung lihat, jangan lama. Langsung. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, baru jangan dilihat lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu, itu bekas. Nempel yang lupa ya. Kalau satu ayat itu panjang, itu kita pecah. Potong-potong. Baca dulu habis. Iya, enggak. Boleh baca dulu habis, boleh. Baca dulu habis satu ayat. Nanti kita hafal potong-potong. Dipas-pas. Kalau ada wakaf. Kalau punya nggak ada wakaf, ya kita wakaf sebisanya. Tapi satu ayat itu 3 kali dulu kita. 3 kali dulu. Satu ayat itu upayakan 3 kali baca. Itu caranya. Nah, 3 kali sehari. Karena membaca menyimak itu salah satu indikator penguat hafalan. Al-qira'atu nadhrah afdal. Membaca Al-Quran dengan cara melihat, menyimak itu lebih utama. Jadi kalau kita lihat dalil ini bagus. Yang hafal pun jangan terlalu sering murajaahnya tidak melihat Al-Quran, jangan. Dan ada waktunya, ada kalanya kita murajaah tidak pakai Quran. Ada kalanya kita baca lihat. Karena ini penguat hafalan juga. Kenapa? Tidak sekonyong-konyong mengambil dari itu. Ini ada ittiba'nya. Ada qaul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau udah mungkin itu eseh gitu, jadi ngalin Al-Quran misalkan. Udah gak baca lagi, udah. Iyalah itu mau dah. Boleh nggak? Iyalah. Masalah. Nah, ini nggak ada hukum kewajiban, nggak ada. Ini hanya terkait dengan penguatan aja. Meskipun kita nggak pegang Quran, kalau nggak hafal ya apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau saran saya sekali-kali ya dilihat juga perlu dilihat. Meskipun kita udah ngelotok lah ya betul banget. Biar agak kuat lagi, karena ini indikator kuat tadi itu tadi afdal al-qira'atu nadhrun afdal. Membaca Al-Quran dengan cara menyimaknya itu lebih utama.
Meskipun udah hafal, saya hafal nih nggak melihat Quran nih, bagus nggak hafal melihat utamaan bagus. Itu bang, landingannya kelas. Saya hafal baca Yasin, bagus baca tapi lihat itu utama bagus. Al-qira'atu nadhran afdal. Bukan kata saya, kata Nabi. Ittiba kepada Nabi, kata Nabi, afdal ibadati ummati al-qira'atu nadhran. Jadi umatku yang paling utama, umatku ibadah yang paling utama itu adalah yang membaca Al-Quran dengan cara menyimak lihat. Tuh, itu Nabi. Bukan dari saya, bukan dari kaidah itu. Jadi dalam ta'lim ada kaidah seperti itu, beritiba itu kaul Nabi Muhammad SAW. Jadi diutama, ya. Makanya saya sarankan begitu kalau ingin menghafal. Dilihat dulu 3 kali, kemudian jangan dilihat, dan kalau lupa langsung spontan. Jangan nunggu lama, langsung lihat aja. Jangan nunggu pikir, jangan. Itu bikin otak lemot. Nanti akhirnya terbiasa begitu, kita lupa lama, nanti langsung dilihat, langsung ditutup lagi, langsung. Tidak perlu kalau punya wudhu langsung wudhu, langsung dilihat. Insya Allah itu akan menjadi penghafal yang mungkin. Bisa dipahami apa? Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja berbagi ilmu kita sering. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan bisa diamalkan. Bacaan tadi Pak Haji kebaca apa Haji? Bacaan tadi ya.